Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Nurul Azma dengan NIM 2502200. Saya dari Prodi Keperawatan kelas B tingkat 1, Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan, Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai penyakit paru obstruktif kronik atau yang biasa kita sebut dengan PPOK. Nah, sebelum kita menggali lebih dalam, mari kita pahami dulu nih apa itu PPOK. Nah, PPOK atau penyakit paru obstruktif kronik adalah penyakit paru yang bersifat heterogen. Artinya, kondisi ini bisa muncul dengan kombinasi gejala yang berbeda pada setiap pasiennya. Karakteristik utamanya adalah adanya gejala saluran nafas kronis seperti sesak napas yang progresif, batuk, dan produksi sputum yang berlebih. Secara klinis, PPOK terjadi akibat kelainan pada saluran nafas yang kita kenal sebagai bronkitis kronis dan atau juga karena kerusakan pada alveoli atau kantong udara yang disebut emfisema. Nah, gabungan dari kedua kondisi inilah yang menyebabkan adanya hambatan aliran udara yang bersifat persisten dan progresif. Artinya, hambatan ini menetap dan cenderung memburuk seiring berjalannya waktu jika tidak ditangani dengan tepat. Kemudian, mari kita beralih ke bagian etiologinya nih teman-teman. Ada 5 faktor utama yang memicu PPOK. Yang pertama adalah rokok. Nah, rokok ini adalah faktor risiko terbesar terjadinya PPOK. Kemudian yang kedua ada dari polusi udara, baik dari kendaraan maupun industri. Kemudian ada dari faktor paparan kerja, seperti debu atau zat kimia di lingkungan kerja. Ada juga dari faktor genetik, seperti defisiensi alfa-1 antitripsin. Nah, for information nih teman-teman, untuk kelainan genetik ini itu sebenarnya memang jarang terjadi, namun menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya PPOK. Kemudian yang terakhir adalah infeksi berulang. Riwayat infeksi saluran nafas yang sering terjadi mulai dari saat pasien itu masih kecil, sering terkena infeksi saluran nafas, maka saat dewasa akan rentan untuk terkena PPOK ini begitu. Kemudian kita akan masuk ke aspek patofisiologinya nih teman-teman. PPOK diawali dengan inflamasi kronis akibat inhalasi partikel berbahaya. Proses ini melibatkan dua mekanisme utama yang saling berkaitan. Yang pertama adalah bronkitis kronis. Paparan polutan terus-menerus memicu hipertrofi kelenjar mukus dan hiperplasia sel goblet. Akibatnya terjadi produksi sputum yang berlebihan atau hipersekresi. Selain itu, terjadi peradangan pada dinding bronkiolus yang menyebabkan penyempitan lumen saluran nafas secara permanen. Kemudian yang kedua ada emfisema. Ini adalah kerusakan pada unit pertukaran gas terjadi ketidakseimbangan antara enzim protease yaitu yang memecah protein dan antiprotease. Enzim protease yang berlebih menghancurkan dinding alveoli dan serat elastin paru. Akibatnya paru-paru kehilangan kemampuan elastisitasnya atau recoil. Nah, sehingga udara terjebak saat ekspirasi yang kita kenal sebagai air trapping dan hiperinflasi. Nah, hasil akhirnya adalah hambatan aliran udara yang persisten. Kondisi ini mengganggu pertukaran gas di membran alveolar, sehingga terjadi penurunan saturasi oksigen dan retensi karbon dioksida yang mengarah pada kondisi hipoksemia dan asidosis respiratorik. Lalu apa sih yang dirasakan oleh pasien yang menderita PPOK ini? Nah, gejala klinis yang sering muncul itu meliputi dari sesak nafas atau bisa peranakas itu sebutnya dipne yang semakin berat saat beraktivitas. Kemudian ada juga batuk kronis dan peningkatan produksi sputum atau dahak. Kemudian ada juga wheezing atau mengi serta tanda fisik seperti pursed lip breathing, bernafas dengan bibir mencucu, dan barrel chest, dada membusung seperti tong akibat udara yang terjebak. Nah, untuk menentukan tingkat keparahan, kita menggunakan standar GOLD, yaitu Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. Berdasarkan nilai fungsi paru, untuk mengukur klasifikasinya itu kita menggunakan FEV1 atau Forced Expiratory Volume in 1 second, yaitu jumlah udara yang bisa dihembuskan seseorang dengan sekuat tenaga dalam 1 detik pertama.
Nah, untuk klasifikasinya ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada Gold 1 dengan klasifikasi ringan, dengan nilai FEV1-nya itu ada di kisaran lebih dari sampai dengan 80%. Kemudian ada Gold 2 dengan klasifikasi sedang ada di angka 50% sampai 80%, dan untuk Gold 3 di klasifikasi berat ada di angka 30% sampai 50%, dan untuk Gold 4 ada di klasifikasi sangat berat itu ada di angka kurang dari 30%. Selanjutnya, pada aspek penata laksanaan, kita berfokus pada manajemen gejala dan pencegahan eksaserbasi melalui pendekatan farmakologi dan non-farmakologi. Yang pertama, ada terapi farmakologi, fokus pada bronkodilasi dan antiinflamasi. Dengan bronkodilator sebagai lini utamanya, itu kita melakukan pemberian beta 2 agonis dengan golongan SABA atau LABA seperti salbutamol untuk SABA-nya atau formoterol untuk LABA-nya. Obat ini bekerja menstimulasi reseptor beta 2 pada otot polos bronkus untuk menghasilkan relaksasi sehingga saluran nafas itu melebar. Kemudian pemberian antikolinergik dengan golongan sama atau lama seperti ipratropium atau tiotropium. Mekanismenya adalah menghambat efek asetilkolin pada reseptor muskarinik, mencegah kontraksi otot polos bronkus. Kemudian selanjutnya pemberian kortikosteroid pada inhalasi atau sistemik digunakan untuk menekan inflamasi kronis pada saluran nafas, terutama bagi pasien dengan risiko eksaserbasi tinggi atau hasil tes eosinofil yang meningkat. Kemudian yang terakhir adalah pemberian antibiotik, diberikan secara selektif jika terdapat tanda klinis infeksi bakteri seperti perubahan warna sputum dan menjadi purulen. Kemudian yang kedua adalah terapi non-farmakologinya nih. Yang pertama itu pemberian terapi oksigen, diberikan pada pasien dengan hipoksemia berat untuk mempertahankan saturasi oksigen dengan target SpO2-nya itu meningkat menjadi 88-92%. Kemudian ada rehabilitasi paru, meliputi latihan fisik terukur untuk meningkatkan toleransi aktivitas. Kemudian pemberian teknik pernapasan, mengajarkan pursed lip breathing dan diaphragmatic breathing untuk membantu mengeluarkan udara yang terjebak di paru-paru. Dan yang terakhir, untuk nutrisinya, itu pemberian diet tinggi protein dan tinggi kalori sangat penting karena pasien PPOK membutuhkan energi yang lebih besar hanya untuk bernafas saja nih teman-teman. Kemudian, jika tidak ditangani, PPOK dapat menyebabkan komplikasi yang serius seperti kol pulmonal atau gagal jantung kanan, gagal napas akut, pneumotoraks, hingga kanker paru. Oleh karena itu, pencegahan adalah kunci utamanya, yaitu bisa dengan berhenti merokok total nih. Untuk teman-teman yang udah merokok, saatnya untuk berhenti merokok total, begitu. Kemudian bisa juga dengan vaksinasi seperti influenza atau pneumokokus untuk mencegah infeksi tambahan. Dan yang terakhir itu menghindari polusi dan perbaiki pola nafas. Bisa juga dengan menggunakan masker, begitu. Kemudian kita masuk ke asuhan keperawatannya nih teman-teman. Pada tahap pengkajian, kita tidak hanya menanyakan riwayat merokok, tapi juga melakukan pemeriksaan fisik yang spesifik. Kita melihat penggunaan otot bantu nafas, melakukan auskultasi untuk mencari suara nafas tambahan seperti wheezing atau ronki, serta memantau pemeriksaan penunjang seperti AGD, analisa gas darah ya, dan spirometri. Gitu. Kemudian pada asuhan keperawatan dengan penyakit ini itu ada 3 diagnosanya ya teman-teman. Yang pertama adalah bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan hipersekresi jalan nafas. Nah, ada intervensi utamanya, ada monitor sputum, ajarkan batuk efektif, suction jika perlu, kolaborasi bronkodilator dengan luaran, jalan nafasnya bersih, wheezingnya menurun. Kemudian diagnosa yang kedua ada gangguan pertukaran gas berhubungan dengan ketidakseimbangan ventilasi perfusi dengan intervensi utama, monitor AGD, observasi pola nafas, berikan oksigen sesuai kebutuhan, dengan luaran PO2 meningkat, PCO2 membaik.
Dan diagnosa yang terakhir adalah intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan suplai dan kebutuhan oksigen. Dengan intervensi utamanya, manajemen energi, anjurkan aktivitas bertahap. Dengan luarannya, kelelahannya berkurang, sesak menurun saat aktivitas. Begitu, teman-teman. Kemudian, untuk kesimpulannya, PPOK adalah penyakit progresif, namun dengan deteksi dini dan manajemen yang tepat, kualitas hidup pasien dapat tetap terjaga. Seperti itu. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Dari teman-teman semua, apabila ada yang ingin bertanya atau memiliki pertanyaan mengenai penjelasan saya yang ada di video ini, silakan bertanya di kolom komentar. Seperti itu. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.